Wah, teman-teman juga, teman-teman suara aman nggak ya? Aman, aman. Hai, Aman. Sultan Alam. Apa kabar, Sultan? Alhamdulillah sehat, Bang Fauji. Alhamdulillah. Aman ya, COVID ya? Mbak Zakia gimana kondisinya? Masih batuk-batuk? Oh, enggak ini ya. Oke, ya. Semoga cepat sembuh ya. Mbak Rahma, sehat? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini nggak ada dubbing ya. saya lagi repot banget bikin kontennya. Mungkin besok ya. Hari Minggu libur dulu nggak apa-apa. Nah, di sini ada Mbak Kuratifa. Dari mana, Mbak? Saya dari Cinere, Mas. Oh, Cinere. Cinerenya di? Andara. Oh, Andara. Oh, dekat Rambi Ahmad ya? Dekat tol ya? Iya, dekat tol. Sekarang sekolah, kuliah? Saya masih jadi mahasiswi, tapi alhamdulillah udah selesai TA, lagi mau sidang bulan depan insya Allah. Saya juga jurusannya penyiaran, jadi mungkin ikut workshop ini insya Allah membantu saya untuk bisa lebih banyak dapat ilmu jurnalis juga sih. Oh, di kampus mana? Saya BSI Fatmawati. Oh, BSI itu ada ya? Ada jurnalistik, penyiaran ya? Iya, ada penyiaran, tapi nggak spesifik ke jurnalis sih. Lebih ke arah penyiarannya juga sih. Fakultasnya? Fakultas Komunikasi Bahasa. Oh, komunikasi. Iya. Oke, salam kenal Mbak Pratifa. Iya, salam kenal. Mbak Novita dari? Dari Pancoran, Mas. Oke, Pancoran Masnya? Di itu, dekat Rumah Sakit Bakti Yuda. Oh, ya. Berarti ini ya, Pasadena ya? Iya. Nggak jauh dari Pasadena? Enggak jauh. Oh, nggak jauh. Iya. Sekolah? SMA? Iya. Kuliah. Kuliah? Semester akhir. Oh, di mana? Maaf? Di mana kuliahnya? Di UNJ. Oh, oke. Berarti sarjana S1 ya? Iya. Jurusan? Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, mantap nih. Saya Inggris nih. Udah lulus tapi belum? Belum, lagi skripsi. Oh, oke. Mantap. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Oke, teman-teman, saya mau info dulu. Ini malam hari ini yang harusnya ada 12 orang, tapi ternyata ada 8 orang. Tadi ada Sultan tapi keluar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi, dan saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Dan kita semua berharap dalam kondisi sehat walafiat terus, meskipun di masa pandemi ini sedang meningkat ya. Banyak juga korban yang akhirnya di tempat saya itu hampir setiap hari itu ambulan warawirit. Ini memang luar biasa mengerikan, dan banyak yang meninggal di kampung itu setiap hari ada aja yang meninggal. Tapi kita juga nggak tahu karena memang tidak di swab. Selamat datang Mbak Mia, saya manggilnya Mbak Mia, namanya Ratu Ratna Damayani. Selamat datang Mbak Mia, ini juga baru mulai, belum lama.
Mungkin saya nggak lama, hanya 5-10 menit aja untuk opening, sekaligus menjelaskan program ini. Perkenalkan, nama saya Fauji, saya Muhammad Fauji. Background saya memang sebetulnya bukan di media, saya lebih ke bisnis entertain. Saya memiliki bisnis tour and travel, kemudian ada juga di bisnis ekspedisi dengan sistem yang sama antara travel dan ekspedisi. Dan sejak 2019 saya mulai masuk ke dunia jurnalistik, meskipun memang saya tidak secara teknikal di media, saya lebih ke manajemennya. Saya mendirikan perusahaan 2019, yaitu PT Urban Media Kreasi. Di PT Urban Media Kreasi pertama kali itu launching ataupun berdiri, yaitu media online urbanjabar.com. Kemudian tidak lama ada juga yaitu urbantimes.id untuk nasional, untuk Urban Jabar itu di lokal ya. Dan saat ini yang terbaru adalah urbandepok.com. Kemudian tentunya ketiga media ini sempat dulu coba untuk support teman-teman yang ada di daerah juga. Ada Urban Jatim, kemudian ada Urban Sultra, tapi karena memang masih dalam proses trial, sampai hari ini belum terlalu masif pergerakannya, dan difokuskan untuk di Urban Times dan Urban Depok dan Urban Jabar. Nah, teman-teman, kenapa program ini dibuat? Belum lama ini memang saya concern bagaimana teman-teman di Depok, khususnya teman-teman milenial atau anak-anak muda di Depok ini memiliki sebuah wadah digital, katakan seperti itu, supaya kreativitas yang ada, khususnya di kreativitas digital ini bisa terbangun, bisa berkembang dan bisa benar-benar terlihat. Karena melihat Depok ini punya tagline yang sebetulnya menarik, bahwa Depok adalah smart city, Depok adalah kota digital. Tapi memang saya pribadi, warga Depok sampai hari ini belum melihat itu. Jadi meskipun memang saya juga masuk ke beberapa komunitas seperti Telkom juga punya yang namanya DILO, Digital Inovasi Launch, di mana itu CSR-nya Telkom yang dikelola oleh perusahaan khusus yang menampung itu, kemudian dia siapkan tempat, itu ada di Beji. Dan itu jadi tempat yang memang bisa digunakan oleh siapapun. Memang concern-nya bagaimana teman-teman yang punya ide startup itu betul-betul bisa terakomodir di situ. Walaupun memang sampai hari ini pun tidak terlalu terlihat masif pergerakannya. Untuk itu, karena ya keresahan dan ingin melakukan sesuatu di Depok yang masih tetap berkaitan dengan bisnis di digital, makanya saya membuat sebuah wadah, katakanlah saat ini sebagai komunitas yang bernama Depok Digital Center. Jadi nanti di sini ada banyak sekali program-program dan produk, katakan, yang bisa kita share ke teman-teman. Workshop Citizen Journalism ini adalah salah satu. Memang dari awal saya berdiskusi dengan Mbak Mia atau Mbak Ratu Ratna, itu yang memang sebagai ex-jurnalis dari Republika, kita buat ini kelas yang small aja, tidak terlalu besar, tapi betul-betul dapat person by personnya itu bisa betul-betul jadi gitu sebetulnya. Nanti setelah ini
semua kelas ini berjalan dalam beberapa sesi ke depan, baru nanti kita akan buat yang lainnya. Termasuk saya memang sudah buat di form registrasi itu, salah satu programnya adalah YouTube sebetulnya. Jadi ini yang sedang familiar banget di teman-teman itu adalah bagaimana YouTube dijadikan sebuah media yang bisa dimaksimalkan. Tidak hanya untuk meng-create sebuah konten, tapi YouTube itu juga bisa dijadikan tempat untuk selling sebetulnya, promotion. Jadi saya ada satu channel, mungkin beberapa teman-teman juga udah ada yang tahu. Saya memang tidak concern channel saya, channel Fauzi Ghanim itu yang saat ini subscribernya itu cuma ada 1.900 gitu. Tidak banyak, cuma 1.900. Tapi karena saya senang edukasi, saya senang sharing tentang bisnis travel, saya senang sharing tentang bisnis ekspedisi, dan saya buat konten-konten yang menjelaskan bagaimana menjalankan bisnis A, bagaimana menjalankan bisnis B, dan saya punya sistemnya. Dari 1.900 subscriber itu, alhamdulillah sudah bisa membuat agen dan distributor sekarang itu hampir 150 di seluruh Indonesia. Jadi saya memang saat ini selagi travel juga sedang off, saya membuat konten-konten di YouTube dan saya mempromosikan itu, sistem keagenan itu. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi tidak hanya AdSense gitu. Memang AdSense juga akhirnya muncul automatically gitu ketika memang ada video-video yang naik. Beberapa video naik gitu kan sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan ribu, dan di situ otomatis viewersnya juga naik dan sudah melampaui 4.000 jam tayang, dan akhirnya iklan juga muncul walaupun nggak banyak sebetulnya iklan. Nah itu sedikit sharing saya terkait dengan program dan kelas yang kita create ini. Mudah-mudahan nanti terus improvement, terus perbaikan ke depannya sehingga betul-betul dirasakan oleh lebih banyak lagi teman-teman, masyarakat, anak muda yang ada di Kota Depok. Barangkali itu opening dari saya, dan pada hari ini pun kita sesinya memang tidak panjang, hanya kurang lebih mungkin 1 jam, dan dari Mbak Mia pun mungkin nanti lebih kepada opening introduction dulu ya Mbak ya, belum secara teknis, nanti teknik menulis dan lain sebagainya. Terima kasih, itu aja, langsung saya lanjutkan ke Mbak Mia. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Fauzi. Sebelum saya mulai, ini kita bicara tentang citizen journalism, karena di dalamnya juga ada faktor pertanggungjawaban, artinya apapun yang kita publish, apapun yang kita unggah ke publik, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuknya adalah nama lengkap atau identitas penulis atau pengunggah beritanya harus jelas. Nah ini kalau boleh saya memohon kepada teman-teman, bisakah dimunculkan wajahnya? Nah kita sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab, mempublish apa yang akan kita sajikan kepada khalayak atau publik. Boleh? Ada berapa yang hadir ini Mas Fauzi? Delapan ya? 6. Ada 6 orang? Iya, ada beberapa yang tidak bisa hadir karena sakit dan... It's okay. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua, teman-teman, di saat kita sekarang sedang mengalami pandemi, sedang PPKM darurat ya, kalau menurut pemerintah ya. Sebagian mengatakan darurat, sebagian mengatakan minor, sebagian mengatakan mutlak. Apapun itu, memang pada saat ini sebaiknya memang kita sangat berjaga-jaga antisipasi terhadap
eksistensi dari makhluk baru di era saat ini, COVID-19. Nah, di saat seperti ini, saya sungguh bangga dengan teman-teman sekalian. Ini teman-teman yang pandai memanfaatkan waktu. Ini teman-teman yang peduli terhadap kualitas hidupnya, sehingga tidak membuang-buang waktu, tetapi tetap terus bergerak di dalam situasi yang sangat terbatas dan menekan ini. Baik, teman-teman, kita saat ini sedang mencoba membangun sebuah men-set up sebuah, ini saya bilang ini gerakan masyarakat ini, citizen journalism, karena itu di dalamnya ada faktor critical thinking, di dalamnya juga ada faktor kepedulian, di dalamnya juga ada faktor kepekaan, sekaligus juga sebenarnya di dalamnya ada faktor entertainment. Ini kalau teman-teman memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap hal seperti jurnalisme. Nah, kita sekarang stressing membahasnya citizen journalism. Artinya sebenarnya teman-teman memiliki semua potensi itu. Teman-teman memiliki aspek-aspek yang tadi disebutkan. Ini kalau nggak memiliki aspek itu nggak minat nih hal beginian. Ini bukan hal yang ringan. Ini hal yang mengandung ide, ini hal yang mengandung gagasan. Bahkan ini adalah hal yang sesungguhnya mengandung idealisme. Jadi teman-teman yang bergabung malam ini di dalam diskusi atau workshop kita malam ini itu sesungguhnya adalah teman-teman yang luar biasa. Saya harus memberikan appreciate setinggi-tingginya pada teman-teman. Saya berharap apa yang kami sajikan, saya dan Mas Fauzi sajikan ini, memang sesungguhnya kami memang berniat sekali untuk berbagi suatu hal yang bisa mendatangkan manfaat. Satu hal yang bisa digunakan oleh teman-teman sekiranya setidaknya tak hanya untuk menyalurkan hobinya saja, tetapi ini juga bisa menyuarakan gagasan, ide, dan kepedulian teman-teman semua. Baik, Mas Fauzi, langsung saja kita mulai ya. Ini kita ada 4 sesi ya. Kita ada 4 sesi. Ini awal kita coba membuka dulu lah, membuka membuka diskusi, membuka wawasan sedikit tentang apa itu jurnalistik, apa itu citizen journalism, apa itu bedanya dengan konten kreator yang sekarang bertebaran di semua media platform online gitu. Dan selanjutnya tentunya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis. Dan mungkin diakhiri juga kita juga ada materi tentang bagaimana membuat konten di digital ya secara visual. Begitu ya Mas Fauzi ya. Artinya kita mencoba sharing, kita mencoba memfasilitasi teman-teman sekalian untuk setidaknya memiliki skills ya untuk menjadi jurnalis gitu. Tetapi karena ini kita berenam dan ini nanti pasti ada interaksi, saya sebenarnya kepengen banget, mungkin ada sedikit waktu Mas, mungkin nggak sampai 10 menit, 5 menit lah gitu. Mungkin setiap teman-teman setengah menit gitu, bisa nggak memperkenalkan diri supaya saya bisa bisa membayangkan lah eksistensi teman-teman yang hadir pada malam ini. Silakan monggo, mulai dari Mbak Novita mungkin. Silakan Mbak. Ya, nama saya Novita Aura. Saya dari daerah Pancoran, Mas. Saya sekarang adalah seorang mahasiswi semester 8, semester terakhir, sedang mengerjakan skripsi untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Dari kampus mana, Mbak? UNJ. UNJ. Terima kasih, Mbak. Mbak Novita aktif di pers mahasiswa atau pers kampus? Iya, dulu waktu maba, tapi itu kan karena saya lagi ngekos, pas sudah balik nggak bisa lagi. Tertarik menjadi jurnalis? Iya. Oke, terima kasih Mbak Novita. Dengan Mbak Purativa, ini dipanggilnya Mbak apa? Saya biasa dipanggil Iva. Iva, silakan Iva.
Ya perkenalkan mungkin nama saya Quratifah Mukitah, saya biasa dipanggil Iva. Saat ini saya mahasiswi D3 penyiaran di Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya sudah semester 6 dan insya Allah sebentar lagi saya akan sidang, baru saja menyelesaikan tugas akhir saya juga. Oke, udah biasa latihan on cam berarti ya? Saya biasa di belakang layar, jarang di depan Oh, layar. apa produksi berarti ya? Iya, Ya, terima kasih Mbak Iva. iya terima kasih. Terima kasih. Sultan, silakan Sultan. Perkenalkan nama saya Sultan. Saya bukan asli Depok, saya asli Pontianak, Kalimantan Barat. Saya maba sih, mahasiswa baru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Tanjung Pura. Saya termasuk yang senang dengan dunia jurnalis dan tergabung di Sejuk, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Terima kasih. Oke. Sultan jadi sudah bisa nulis berita dong? Insya Allah sudah. Nah, ini Sudah ngetes beberapa. berarti ya? Iya, insya Allah. Ini di sini ikut workshop berarti cuma ngetes-ngetes aja ya? Ngetes ngetes narasumbernya. Enggak, ini mau nambah. Ini udah jadi wartawan kampus ini, udah ngerti berarti. Kayaknya kita bisa berganti posisi deh, Sultan ya. Siap, insya Allah. Jadi posisi di mana sekarang? Saya di Pontianak, Bu. Oh, di Pontianak. Jadi Iya. bukan di Depok ya? Enggak, bukan orang Depok nih. Minta izin sama Bang Fauzi itu buat ikut. Oke. Karena begini, ini kita kan punya media online lokal ya. Jadi sebenarnya media online lokal tuh media Depok. Jadi teman-teman yang nanti sudah mengikuti pelatihan di sini, kemudian jika nanti turun ke lapangan, itu hasil reportasenya itu kita muat di lokal ini gitu. Jadi saya nggak bisa ngebayangin kalau nanti reportasenya di Tanjung Pura terus dimuat di Depok, bingung nanti ini alamat Tanjung Pura di Depok nggak ada nih, kecamatan apa gitu. Oke Sultan, tapi terima kasih anyway gitu. Nanti kita saling melengkapi presentasi ya Sultan ya. Siap, Bu, insya Allah. Saya lebih banyak belajar, insya Allah. Oke, terima kasih. Stefan, silakan Stefan. Sehat hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stefan, silakan. Ini nama Anda? Nama saya Stephen Dehar. Saya lulusan APP, cuman sekarang lagi ekstensi jurusan manajemen di Mercubuana. Oke, tinggal di mana nih? Di Depok. Depok dong. Oke. Ini apa nih, berminat jadi jurnalis? Enggak, sebenarnya bukan di sisi jurnalistik ya, cuman karena sebenarnya saya hobi di dunia seni ya, lebih ke seni, dan salah satunya adalah nulis. Oke. Anda biasa nulis apa? Cerpen? Puisi? Biasa nulis cerita sih. Apa? Blog? Enggak, kalau untuk sekarang karena saya suka gambar juga, saya lagi ada proyekan bikin webtoon juga. Itu karya-karya Anda udah dipublish? Karya Anda sudah dipublish? Kenapa? Karya-karya Anda sudah dipublish, maksudnya udah di online kan begitu? OTW. Oh, OTW. Jadi semuanya baru masih disimpan di dalam file? Soalnya kan kalau langsung dipublish di webtoon itu jadwalnya kan 1 minggu sekali. Jadi saya mau perbanyak dulu biar nggak terlalu padat. Oh, tapi sudah ada yang pernah dipublish ya? Udah. Oh, mantap. Ya, udah biasa nulis, nanti tinggal di ini aja. Anda tinggal melengkapi apa yang bisa Anda dapat dari sini ya. Siap. Terima kasih. Stephen, Anda orang mana nih? Aslinya? Orang Sumatera sebenarnya. Oh. Sumatera asli, cuma kan tinggal di Depok dari kecil. Oke. Di mana Anda Depoknya? Di mana? Di Cisalak, Sukmajaya. Oh, di Cisalak. Ya. Oke, Stephen, terima kasih. Ya. Silakan Rahma. Assalamualaikum. Ada suaranya nggak ya? Dengar jelas. Silakan Rahma.
Perkenalkan, nama saya Rahma Fauzia Sibuan. Rahma Hasibuan. Silakan Rahma. Oh, Rahma Fauzia. Halo Rahma. Putus ya? Oke. Kayak jaringannya keputus ya? Oke. Baik. Saya ingin share screen. Tadi ada satu lagi Zaki ya, Mbak Mia. Cuma tadi saya izin karena sedang isolasi sebetulnya. Oh, nggak apa-apalah sebenarnya. Jadi izin mungkin lagi ada nggak enak. Oke. Kita doakanlah ini teman-teman yang sedang terkena COVID untuk imunitas dan staminanya terjaga dengan baik dan segera negatif hasil tesnya dan segera sehat walafiat. Memang harus serius ya teman-teman, jangan menganggap enteng COVID ini, apalagi virus yang varian Delta ini cukup agresif. Saya hari ini saja teman saya 2 hari masuk rumah sakit, kemudian udah langsung masuk ICU dan tadi pagi wafat begitu, dan cukup agresif ini virus ini. Jadi jangan dientengkan begitu. Baik teman-teman, saya langsung saja masuk ke dalam topik kita pada hari ini. Saya ingin share screen, bisa Mas Fauzi? Saya belum bisa share. Oke. Teman-teman, sedikit saya ingin cerita tentang background saya berkenaan dengan jurnalistik. Saya sejak tahun 1996, saya nggak tahu ketika 96 teman-teman udah lahir belum nih. Saya sudah menjadi wartawan harian umum Republika. Saya menjadi wartawan Republika dengan posisi terakhir sebagai redaktur senior. Setelah 10 tahun ada di Republika. Setelah itu saya join dengan kolega dari Singapura. Kita kemudian membuat sebuah free parenting magazine. Jadi majalah parenting gratis pertama kali di Indonesia dengan sebaran seluruh Jabodetabek sejak tahun 2005 dan majalah itu bertahan mungkin sampai sekitar 7-8 tahun begitu, karena saya kemudian resign terlebih dahulu karena berganti bisnis begitu. Tetapi selama hampir 15 tahun saya memang menekuni dunia jurnalistik secara ofisial, artinya saya memiliki media dan selanjutnya mungkin saya juga menulis secara freelance begitu. Jadi itu teman-teman yang bisa menjadikan sebuah skill saya yang ingin saya share kepada teman-teman, dan ketika ditanya selama rentang waktu sekian, saya mengikuti reportase atau menjalani reportase hampir di semua desk begitu. Bahkan saya sempat ke perbatasan Afghanistan, mungkin jadi satu-satunya wartawan perempuan Indonesia yang dikirim ke perbatasan Afghanistan pada saat sebulan setelah dibomnya atau runtuhnya Wall Street Building, jadi menara kembar WTC di New York gitu. Nah, ketika menara itu ambruk, kemudian Amerika melakukan melakukan agresi lah seperti itu, bisa dibilang seperti itu ke Afghanistan. Nah,
saya 1 bulan setelah itu saya ke sana berbarengan, hanya beda sepekan atau 10 hari setelah tentara Amerika masuk ke Kabul, Afghanistan, saya dikirim ke sana. Tetapi karena persoalan keamanan yang tinggi, tidak diizinkan. Saya masuk dari Pakistan gitu dan tidak mendapatkan permit dari pemerintah Pakistan. Hampir semua wartawan internasional nggak mendapatkan permit dari pemerintah Pakistan untuk masuk ke sana, kecuali yang nekat gitu. Seperti itu. Saya hanya sampai ke perbatasan saja gitu. Itu yang saya share kepada teman-teman. Jadi terakhir ketika saya dan kolega dari Singapura itu membuat majalah parenting, posisi saya sebagai chief editor atau pemimpin redaksi. Baik teman-teman, itu kalau kita bicara tentang jurnalistik official, artinya jurnalistik yang memiliki media. Gitu. Malam ini atau yang sudah kami sebar pada teman-teman sekalian, gitu, kita ingin mengangkat workshop tentang citizen journalism. Saya yakin teman-teman nggak asing dengan istilah ini. Ini sudah istilah yang sudah cukup lama, terutama setelah munculnya media smartphone, ya, smartphone, kemudian handphone lah, awalnya handphone, kemudian dengan munculnya smartphone, eksistensi citizen journalism itu semakin mengemuka, semakin menguat gitu. Apalagi saat ini di mana sudah semakin menguatnya terjadi shifting dari media mainstream konvensional menjadi media online, eksistensi atau keberadaan citizen journalism ini semakin menguat. Apa sih citizen journalism itu? Yang sudah menjadi wartawan kampus tadi, Sultan? Ini ditanya, Mbak. Ditanya lah, kita interaksi aja nih, kita cuma berlima nih, Pak. Oh, kalau saya itu ngertiin citizen jurnalisme itu mungkin apa ya, partisipasi masyarakat gitu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan misalnya pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi dan berita gitu. Tapi dalam hal ini masyarakat itu artinya bukan hanya sebagai konsumen media gitu, tapi juga terlibat dalam proses pengelolaan informasi itu sendiri. Istilahnya kayak gitu deh kalau saya ngertiin. Nah, persis itu yang ditulis di Wikipedia memang seperti itu. Ya. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Sultan. Atau ada definisi lain dari teman-teman yang hadir di sini tentang citizen journalism? Stephen? Iva? Novita? Idem sama. Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Apa sih citizen journalism itu? Yes. Ya, citizen journalism itu memang sebuah partisipasi dari publik untuk mereka tidak hanya sebagai penerima berita, tidak hanya sebagai konsumen berita, tetapi juga sekaligus menjadi jurnalisnya. Publik juga sekaligus menjadi publishernya. Publik juga sekaligus menjadi broadcasternya. Publik sekaligus juga menjadi penyiarnya, jurnalisnya. Jadi keterlibatan publik dalam proses pembuatan berita itu sama dengan halnya seorang wartawan, bahkan sebuah media, bahkan sebuah stasiun televisi itu sama. Gitu. Nah, apa saja sih yang menjadi contoh-contoh lah gitu loh. Bentuk dari citizen journalism itu seperti apa sih gitu. Nah, tadi kalau dibikin definisi yang simple gitu.
Tadi kalau definisi Sultan itu definisi yang sangat ofisial, definisi yang sangat akademik lah gitu. Jadi semua orang yang bisa nulis, semua orang yang kemudian bisa mengekspresikan idenya, mengekspresikan gagasannya, kemudian gagasannya itu diobservasi dengan mencarikan sumber berita, mencarikan pengayaan melalui narasumber yang lain, bahkan kemudian ide dan gagasannya itu terekspresikan kepada sebuah peristiwa yang terjadi, yang itu kemudian peristiwa dan kejadian itu menjadi concern-nya, menjadi perhatiannya, dan kemudian dia tulis, kemudian dia ekspresikan dalam bentuk visual, itu bisa disebut sebagai hasil jurnalistik warga atau citizen journalism. Apalagi yang lainnya? Seseorang yang kemudian melakukan perjalanan, seorang yang kemudian melakukan traveling ke sebuah daerah, kemudian dia mengolah situasi yang ada di tujuannya, yang ada di destinasi itu. Menulisnya atau mengamatinya secara lengkap, kemudian mendokumentasikannya. Kemudian dia memberikan kelengkapan keterangan. Kemudian dia melakukan observasi dengan mewawancarain orang-orang di sekitar situ atau pihak-pihak yang berkenaan dengan destinasi atau perjalanan yang dia lakukan. Kemudian dia sajikan kepada publik. Itu sudah bisa menjadi sebuah produk citizen journalism. Bahkan sekarang ketika platform YouTube sudah semakin mengemuka, sudah semakin menjadi pilihan dari sebagian besar publik untuk mendapatkan info-info, itu kemudian juga bisa menjadi sebuah produk citizen journalism. Jadi saat ini itu tadi saya sudah sampaikan bahwa di era sekarang ini ketika terjadi shifting dari media konvensional mainstream kemudian menjadi media online, semua orang bisa menjadi jurnalis, semua orang bisa menjadi publisher, semua orang bisa menjadi presenter, semua orang bisa menjadi broadcaster tanpa dia harus berada dalam sebuah institusi media massa, tanpa dia menjadi bagian dari sebuah broadcasting atau sebuah stasiun televisi misalnya seperti itu. Itu teman. Jadi secara kalau kita bikin secara simpelnya itu citizen journalism itu seperti itulah gitu. Kita langsung aja interaksinya, silakan. Saya tidak nanti tidak akan khusus memberikan sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman mau langsung interaksi interupsi monggo silakan. Udah santai aja ya teman-teman ya. Ini diskusi nih. Nah, ini produknya apa aja sih? Saya mau tanya kepada teman-teman. Siapa yang tahu atau yang tidak tahu Atta Halilintar? Ya. Saya tanya sama teman-teman. Hah? Ada yang nggak tahu? Hah? Tahu Mbak. Tahu banget. Tahu. Saya tanya sama teman-teman sekalian. Yang dibuat oleh Atta Halilintar itu produk citizen journalism bukan? Enggak, ini supaya kita paham. Apa sih yang dimaksud dengan produk citizen journalism itu? Yang dibuat oleh Atta Halilintar, sehingga dia mendapatkan follower sampai 25 juta dan menjadi seorang YouTuber dengan follower terbesar se-Asia. Nah, pertanyaannya, yang diproduksi, yang di-create oleh Atta Halilintar ini termasuk produk citizen journalism atau tidak? Produk. Bukan sih kayaknya, lebih ke konten kreator kalau saya. Ada yang lain? Halo. Kalau menurut saya sih mungkin bisa jadi iya, karena kan tadi seperti yang Mbak sebelumnya deskripsikan kalau citizen journalism tuh termasuk ke dalam bisa menjadi publisher dan presenter dan lain-lain, dan
Atta Halilintar melakukan itu gitu. Apakah produk yang dibuat oleh Atta Halilintar itu masuk dalam kategori produk jurnalistik? Ini nggak ada citizennya, jurnalistiknya. Kalau itu sih sepertinya tidak ya. Soalnya kan mungkin konten dia tidak bersifat seperti berita gitu loh, atau sesuatu yang kalau mohon maaf kalau saya bilang sih beberapa ada yang tidak terlalu bermanfaat hanya untuk media menghibur aja gitu. Oke. Jadi kalau ketika Atta Halilintar dan istrinya Aurel ngevlog menceritakan tentang keguguran kehamilan yang gugur itu termasuk produk citizen journalism bukan? Justru mungkin mungkin itu justru konten yang dijadiin orang biasanya. Oh gitu. Jadiin Atta Halilintar beli kucing Siam itu produk citizen journalism bukan? Halo. Halo teman-teman. Stephen, Iva. Ya teman-teman, ini mesti mulai dibedakan ya antara konten dan konten kreator konten yang di-create dan produk jurnalistik, kendati itu adalah produk citizen journalism, tetap harus dibedakan. Produk yang dibuat oleh Atta Halilintar sebagian bisa jadi adalah produk jurnalistik, tapi sebagian mungkin sekedar konten konten yang di-create saja gitu. Meskipun sama-sama dipublish ya, tetapi nanti kita lihat bedanya seperti apa. Kalau ini ada yang tahu tentang Ewing TV nggak? Yang Cermis ya? Ya, tahu. Ada yang ngikutin nggak? Saya sih nggak ini cerita horor. Kalau cerita lucu, ada yang ngikutin nggak nih ya? Nah ini termasuk produk citizen journalism nggak? Kayaknya untuk Ewing, untuk beberapa ada yang termasuk jurnalisme juga, karena kayaknya sih ya, saya nggak terlalu mengikuti juga sih, cuma kayaknya sih untuk channelnya Ewing ini kan dia kan horor, tapi kan dari horornya ini diceritakan terkadang gitu diceritakan sebuah legenda atau sebuah tempat gitu. Itu udah termasuk ke dalam jurnalis sih menurut saya, karena dia memberikan sebuah informasi atau berita gitu. Balik lagi ke artis citizen journalist itu apa? Baru digabungin ke teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau menurut siapa nih, Iva ya? Iva ya? Iya. Iva, jadi Ewing ini termasuk hasil produk jurnalistik karena dia menceritakan sebuah legenda, begitu ya? Meskipun legendanya ini belum masih harus dipertanyakan, ini legenda atau fakta begitu kan ya? Harus dibedakan ya antara legenda dan fakta. Iya, tapi maksudnya maksudnya kayak beberapa tempat yang diceritakan juga sama dia gitu loh. Oke, nanti kita lihat gitu. Nah, kalau ini sih narasi TV, gimana teman-teman? Ya jelas ya, kalau narasi TV, Kompas TV, nah itu jelas itu adalah produk citizen journalism. Yang Amerika, Pak. Kenapa? Benar. Oke, next. Oke. Bentuk-bentuk jurnalistik. Jadi untuk saat ini teman-teman memang terjadi shifting yang luar biasa di media. Kalau dulu citizen journalism itu sudah ada, tetapi hasil mereka biasanya itu dikolaborasikan dengan media-media mainstream yang ada dan menjadi semacam
koresponden atau kontributor seperti itu, baik di televisi maupun di media cetak. Untuk saat ini, ketika terjadi shifting kepada media online dan rata-rata semua sekarang para netizen, para publik itu memiliki smartphone dan semua memiliki aplikasi online begitu. Bentuk-bentuk jurnalistik ini pun tertuang di dalam bisa tertuang di dalam story Instagram. Jadi ketika teman-teman berada di suatu tempat, kemudian terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas, kemudian oleh teman-teman langsung direkam, kemudian langsung diceritakan di situ pada hari ini jam sekian di kilometer sekian terjadi kecelakaan. Memang belum diketahui korbannya bagaimana, tetapi dengan itu dengan teman-teman merekam dan kemudian mempublish itu sudah termasuk bagian dari citizen journalism. Ada fakta di situ. Oke. Nah, ini bentuk pemberitaan zaman now yang dulu nggak terpikirkan akan terjadi seperti ini. Kemudian yang suka masak, kemudian terus nge-share resep di blog, dan dia memperkaya resep-resepnya itu dengan melakukan riset, kemudian menghadirkan narsum dalam bentuk, tentunya dalam bentuk tulisan kalau yang tertulis, atau dalam bentuk narasumber dalam bentuk visual. Ini disebutkan juga menjadi salah satu bentuk jurnalistik citizen. Ini kalau dalam sebuah kaidah nilai berita ini yang disebut sebagai hal-hal yang human interest, bisa hal-hal yang baru kalau kemudian jenis masakannya adalah hal-hal yang memang sedang tren dan sekitar itulah. Sekedar komen di kolom, memberikan pendapat dan fakta, tetapi Anda bisa memberikan suatu keterangan yang faktual, suatu keterangan yang datatif, baik itu dengan statistik maupun dengan foto, itu pun disebut sebagai salah satu bentuk citizen journalism. Inilah yang membuat citizen journalism itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih tidak harus berupa bentuk berita ANSI, tetapi dalam berbagai macam bentuk penulisan. Ini yang membuat citizen journalism itu jauh bisa lebih mudah dibagikan, jauh lebih mudah bisa diakses, diterima oleh publik. Bentuk-bentuk jurnalistik yang lain adalah misalnya yaitu tadi sudah disebutkan, tadi kita tanyakan di awal, apakah Atta Halilintar itu karya yang produk yang dihasilkan oleh Atta Halilintar itu termasuk produk citizen journalism? Sebagian ya. Ada beberapa tayangan yang diunggah oleh Atta Halilintar memang memiliki kaidah atau konten jurnalistik. Tapi mungkin sebagian semata-mata sebagai konten kreatif ya gitu. Kemudian tadi posting foto jalan-jalan sambil nge-review tempat itu pun sekarang diakui sebagai salah satu bentuk citizen journalism. Kemudian posibilitasnya tak terbatas. Jadi lebih luas. Citizen journalism itu lebih luas, kemudian lebih tidak ada batasan bentuk penyampaiannya atau bentuk presentasinya. Kemudian yang menarik lagi, citizen journalism ini seringkali juga bisa karena mudah diakses karena antara lain juga sifatnya free. Begitu. Meskipun juga ada beberapa yang membuat semacam situs gitu, yang kemudian situs ini karena viewernya tinggi, kemudian di subscribernya tinggi, kemudian juga muncul ads di situ, dan artinya juga bisa tidak gratis bagi siapa yang ingin beriklan di situ gitu. Kemudian saya lanjutkan lagi adalah nah, ini yang tadi sudah saya singgung di awal-awal pembicaraan kita. Kenapa sih kenapa teman-teman hadir di sini? Saya sudah memberikan apresiasi bahwa yang hadir di sini itu adalah pribadi-pribadi yang sudah memiliki kriteria
yang memiliki kepekaan tersendiri. Teman-teman yang memiliki cadangan ide, teman-teman yang memiliki cadangan gagasan, teman-teman yang memiliki curiosity, keingintahuan yang tinggi, teman-teman yang juga memendam ide-ide bahkan idealisme yang ingin di-share kepada publik. Ini yang melatar belakangi sebagian besar atau hampir semua yang ingin menjadi jurnalis. Teman-teman, saya sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman. Ketika kami, angkatan saya, menjadi atau apply ke Republika dan diterima, pada saat itu kami harus bersaing dengan sekitar 1.400 pelamar. Itu tahun 96. Ya, Republika pada saat itu sedang moncer-moncernya di bawah handlingnya Pak Habibie langsung pada saat itu. Gitu. Yaitu tahun 96 tuh memang lagi jaya-jayanya It's Me ya pada saat itu ya. Itu kita bersaing dengan 1.400 pelamar dan yang diterima hanya 30 orang. Itu dari seluruh Indonesia. Dari 30 yang diterima ini, alhamdulillah saya ada di dalamnya, gitu. Itu kami harus menghadapi masa seleksi lagi selama 9 bulan. Jadi itu proses penyaringan dari 1.400 sampai 30 itu selama 1 bulan. Jadi setiap pekan tuh ada sistem gugur. Setiap pekan tuh ada ujian dan gugur, dan sepekan lagi ujian gugur, akhirnya ketemu 30 orang. Dan 30 orang ini itu diseleksi lagi selama 90 bulan. Jadi status kami selama 90 bulan itu disebutnya calon reporter. Belum menjadi reporter, tapi calon reporter. Selama 9 bulan itu, dari 30 orang, yang bertahan hanya 26 orang. Yang 4 gugur. Teman-teman tidak bisa membayangkan kalau yang 4 gugur ini bukan pribadi yang bukan pribadi kaleng-kaleng, bukan pribadi ecek-ecek. 4 orang yang gugur ini sebagian besar secara akademik bagus, intelijensianya tinggi, karena kita juga ada tes psikotes itu yang psikotesnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Artinya ini karakter-karakter manusia yang mendekati kebutuhan untuk menjadi seorang wartawan. Salah satu di form pengumuman rekrutmen Republika itu, salah satu poinnya untuk mau yang melamar itu adalah siap bekerja di bawah tekanan. Itu salah satu poin persyaratan yang mau melamar, siap bekerja di bawah tekanan. Kalau sebagian besar ada persyaratan siap ditempatkan di mana saja, itu mungkin biasa. Tapi ini sejak awal udah ditandaskan bahwa harus siap bekerja di bawah tekanan. Dan psikotes yang kami jalani itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Habis itu muntah-muntah, sakit kepala. Benar. Dari jam 7 pagi kita benar-benar digali betul gitu loh, untuk mendekatin karakter yang mendekati sebuah kebutuhan pekerjaan jurnalistik. Ternyata kita juga dapat bocoran itu antara lain juga materi buat tentara, materi buat mungkin intel-intel kali kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar yang memiliki daya memori tinggi, yang bisa menghafal cepat tetapi akurat seperti itu. Karena ada banyak peristiwa juga kita berada dalam sebuah ruangan wawancara yang melarang kita untuk menggunakan tape recorder. Gitu, dan kita harus tahu persis itu situasinya seperti apa. Nah, itu menggunakan memori. Itu antara lain seperti itu, makanya digunakan ada psikotes yang menguji tentang memori gitu. Jadi dari 30 orang ini yang lolos selama 9 bulan itu hanya 26 orang yang 4 gugur. Saya ingat
betul salah satu teman saya, kolega saya, badannya gede banget, badannya gede gagah gitu kan. Kita ngebayangin kalau dia masuk ke daerah konflik tuh pasti keren banget lah gitu, kuat lah gitu. Tetapi nggak jaminan. Justru ada teman saya badannya kecil, krempeng. Ini kita kalau dulu menyebutnya selembar gitu. Karena orangnya tipis banget, tetapi nyalinya luar biasa. Dan berkali-kali teman saya itu masuk ke daerah konflik gitu. Jadi teman-teman, menjadi jurnalis itu tidak sekedar seperti ngelamar kerjaan, tidak sekedar bekerja. Ini kalau nggak punya jiwa tertentu, nggak punya jiwa kepekaan, ingin memaparkan sebuah kebenaran, ingin memberikan kontribusi nyata kepada publik untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang fakta. Jadi sebenarnya ada muatan-muatan idealisme yang mendorong seseorang itu bertahan menjadi wartawan. Selain kemudian punya nyali, kemudian mentalnya kuat, tadi itu biasa bekerja di bawah tekanan. Apa sih teman-teman biasa kerja di bawah tekanan? Biasa kerja di bawah deadline. Deadline itu salah satunya sebenarnya. Yang lainnya adalah ketika kita menghadapi narasumber, ketika kita menghadapi medan reportase yang tidak mudah, itu semua menekan kita. Bagaimana kita tidak dibekali informasi yang cukup, tetapi kita pulang harus bawa berita lengkap. Itu tekanan. Seperti itu teman-teman. Ini kalau nggak ada muatan idealisme, nggak ada muatan ingin itu tadi memberikan advokasi kepada publik, gitu ya, memberikan kontribusi untuk memberikan memaparkan sebuah kebenaran kepada publik. Kemudian kita membela orang-orang yang lemah dengan kita menunjukkan mana yang benar, itu berat. Nggak betah orang jadi wartawan. Apalagi pada saat yang bersamaan ada tawaran-tawaran pekerjaan mungkin yang dengan gaji lebih menarik, dengan cara kerja yang lebih nyaman, gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau nggak memiliki jiwa tersendiri, orang malas jadi wartawan. Gitu. Jadi ya mungkin sekarang kelihatannya asik ya. Oh, apalagi yang jadi presenter. Aduh, cakep banget, enak banget gitu yang muncul di layar, terkenal begitu kan gitu. Seperti itu. Tapi sesungguhnya presenter itu juga harus menjadi jurnalis, dia juga harus turun ke lapangan. Seperti cerita Mutia Hafid ya pada waktu itu ya, yang dia juga diculik oleh ketika di Irak ya, seperti itu. Itu konsekuensinya seperti itu. Ya. Saya balik lagi. Jadi ini tadi teman-teman, saya yakin gitu. Ini yang kita berlima ini adalah ini manusia-manusia yang memiliki nyali tersendiri, saya menurutnya gitu. Ya teman-teman. Ya, dan sekarang dengan banyak saluran yang bisa teman-teman gunakan untuk menyuarakan ide gagasan dan kemampuan jurnalistik teman-teman untuk disajikan kepada publik, saya pikir keinginan teman-teman untuk menjadi jurnalis itu lebih mudah terrealisir gitu. Selain kemudian teman-teman juga ingin secara official, secara resmi mungkin ada yang berminat untuk apply gitu ya, atau melamar menjadi jurnalis sebuah media. Oke. Apa sih manfaatnya citizen journalism itu? Itu tadi sudah kita sebutkan, karena bentuk produknya yang bisa lebih bermacam-macam, bentuk produknya yang jauh lebih fleksibel, dengan sarana yang sekarang mungkin jauh lebih mudah mengaksesnya, gitu. Ini sebenarnya semakin menguntungkan publik. Yang paling diuntungkan adalah publik sebenarnya. Apa manfaat dari citizen journalism itu antara lain? Citizen journalism itu memang tadi itu murah, ya, cepat, mudah, gitu. Dan ini yang paling penting itu ya gratis tadi ya.
Orang publik itu nggak perlu beli koran, nggak perlu beli majalah gitu. Nih sekarang kalau beberapa online, berita online, Kompas, Tempo yang kita tahu memang kualitas beritanya bagus-bagus, mereka harus meminta kita berlangganan gitu. Ini kalau teman-teman bisa memiliki kualitas jurnalis seperti teman-teman jurnalis Tempo dan Kompas, dan teman-teman kemudian mempublis karya teman-teman, ini ya teman-teman sebenarnya memberikan layanan yang luar biasa kepada publik gitu. Nah, tinggal sekarang teman-teman bisa membuat berita sekualitas Tempo dan Kompas enggak gitu. Seperti itu kan gitu. Sebenarnya itu sangat bisa, sangat mungkin gitu loh. Sangat bisa, sangat mungkin, apalagi sebagian besar di sini saya anggap sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan jurnalistik itu. Artinya sebenarnya udah mulai terbiasa menulis begitu. Artinya ya tinggal diasah aja, tinggal dipertajam aja gitu. Dan mungkin nanti insya Allah latihan-latihan teman-teman ini yang bagus bisa dimuat di Urban Depok. Anggap aja Urban Depok itu untuk pemanasan sebelum nanti teman-teman menjadi jurnalis kaliber jurnalis Tempo, Kompas, Republika dan lainnya. Atau kalau teman-teman berminat kemudian apply menjadi wartawan di media tersebut, nah teman-teman sudah punya modal untuk apa namanya melamar di sana gitu. Tetapi kan sekarang ini kan sistem medianya udah berganti ya gitu loh. Kalau dulu teman-teman merasa bangga beritanya atau tulisannya dimuat di kolom opini media-media besar gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi lah teman-teman. Gitu, teman-teman gunakan media online, teman-teman bikin blog, bikin situs sendiri, atau sekarang kalau teman-teman bisa nge-vlog sendiri, bagaimana kemudian mengkonversi berita yang tertulis menjadi sebuah visual, itu sekarang mungkin jauh lebih diminati untuk diakses oleh publik. Itu tadi teman-teman. Jadi dengan sifatnya yang murah, cepat, mudah, dan yang paling penting gratis, ini sebenarnya sungguh menguntungkan khalayak untuk mendapatkan info-info atau fakta yang aktual dari berbagai macam perspektif. Gitu. Semua orang bisa membuat karyanya. Saya ulangi lagi, semua orang bisa membuat karyanya. Tadi sudah disebutkan bahwa everybody is a journalist, everybody is a publisher, everybody is a presenter, dan everybody is broadcaster. Sekarang dunia ada dalam genggaman teman-teman. Tinggal teman-teman bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Karya yang dibuat bisa sesuai dengan minatnya sebenarnya gitu. Seperti tadi siapa tadi? Stephen ya. Stephen concern kepada tulisan-tulisan apa namanya karya-karya sastra tadi seperti apa? Karya seni seperti itu ya. Ya is oke, Anda apa namanya bisa memperdalam soal itu gitu. Saya sendiri sempat menjadi wartawan budaya. Gitu. Saya sempat menjadi wartawan budaya dan itu menjadi sebuah bukaan wawasan saya, memberikan pencerahan saya juga memandang masyarakat dari perspektif seni dan budaya itu ternyata menjadi sebuah apa namanya hal yang menarik, sebuah des yang menarik gitu. Dan dari situ apa namanya banyak sekali hal yang sebenarnya bisa menjadi ide gagasan kita untuk melihat masyarakat dari sisi sikap seni dan budayanya gitu. Tak jarang teman-teman wartawan budaya ini malah kemudian menjadi pemain seni ya gitu. Pemain seni banyak diantaranya memang teman-teman yang dari wartawan budaya terlibat di dalam pagelaran-pagelaran dan masuk ke dalam kelompok pekerja seni gitu. Kemudian itu tadi teman-teman karena sekarang mengalami shifting gitu, menggeser kekuatan media ke tangan publik gitu. Jadi sekarang yang mengawasi dengan semakin maraknya citizen journalism ini,
yang menjadi pengawas jalannya ini kalau kita masuk ke lingkup politik ya, yang masuk ke dalam masuk ke dalam ranah pengawasan kekuasaan. Media massa itu adalah salah satu kekuatan yang mengawasi jalannya kekuasaan. Tetapi sekarang dengan semakin menguatnya citizen journalism, tidak hanya media massa official saja, tetapi semua publik itu ikut menjadi pengawas kekuasaan. Ini sebenarnya bagus sebagai balance of power ya, sebagai penyeimbang kekuasaan. Artinya yang mengawasi pemerintahan ini tidak hanya lembaga-lembaga tertentu saja, tetapi masyarakat ikut mengawasinya. Karena apa? Ya masyarakat bisa langsung membuat komentar, masyarakat bisa langsung membuat catatan, masyarakat bisa langsung ngevlog, gitu kan. Jadi sebenarnya dengan situasi seperti sekarang ini sangat kondusif gitu. Jadi saling interaksi antara publik, antara rakyat dengan pemerintahnya itu sebenarnya bisa jadi semakin kondusif dan demokratisasi. Nah, itu sebenarnya bisa berjalan lebih bagus gitu. Dengan adanya semakin membesarnya kekuatan citizen journalism, apalagi sampai saat ini situasi yang ada saat ini belum terjadi pembatasan. Misalnya belum ada pembatasan bahwa warga negara atau publik dilarang menulis yang berkaitan dengan politik. Belum ada pembatasan itu. Artinya pengawasan terhadap jalannya kekuasaan, pengawasan terhadap jalannya sebuah tidak hanya kekuasaan, termasuk juga mungkin yang menyangkut bisnis, kepada pengawasan terhadap sebuah produk itu publik ikut melakukannya. Artinya sebenarnya pada titik ini itu kualitas hidup masyarakat itu sebenarnya jauh lebih kondusif. Kualitas hidup masyarakat itu sebenarnya bisa mencapai titik kualitas yang bagus. Karena apa? Ya orang nggak akan berani sembarangan misalnya membuat produk yang serampangan, yang di situ mungkin melanggar kaidah kesehatan pangan, yang di situ mungkin tidak memperhatikan soal halal haramnya, yang di situ mungkin tidak memperhatikan tentang bagaimana pengemasannya, apakah pengemasannya ini sehat atau tidak, seperti itu. Orang semakin berhati-hati karena itu tadi netizen itu katanya kejam gitu ya, seperti itu. Ini kalau kita melihat dari kacamata yang positif. Artinya netizen itu dengan kemampuannya dia menjadi seorang jurnalis, dia juga ikut mengawasi jalannya sebuah proses kekuasaan, sebuah eksistensi produk itu untuk menjadi lebih transparan, untuk memang lebih serius benar-benar menghasilkan sebuah kebijakan publik yang baik gitu, dan maupun produk yang baik. Itu tadi teman-teman sudah saya sebutkan juga, jadi kebebasan berpendapat yang kemudian disalurkan dalam bentuk citizen journalism ini, itu juga menjadi kontrol terhadap apapun lembaga eksistensi kekuasaan yang ada untuk bisa menjadi sebuah keharmonisan lah yang ada di dalam masyarakat. Jadi sesungguhnya sangat positif kehadiran citizen journalism itu. Tetapi bagaimana sampai bisa terjadi hal yang ideal seperti itu? Oke. Halo, masih hidup ya? Halo, nggak tidur ya? Iya, Bu. Lanjut, masih. Ini Lanjut. diinterupsi dong, diinterupsi. Saya khawatir pada tidur nih tiba-tiba ya. Oke, tantangannya apa? Itu tadi, teman-teman, supaya tulisan teman-teman, supaya berita teman-teman, supaya ekspresi, gagasan, ide, dan idealisme teman-teman itu kemudian sensitif di publik, mendapat atensi publik, bisa nge-grab atensi publik, ini nih, teman-teman harus juga menunjukkan profesionalisme. Apa sih profesionalisme itu? Ya, antara lain saya coba, kalau pertanggungjawaban,
Salah satunya landasan profesionalisme itu sebenarnya pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita launching, apapun yang kita rilis, apapun yang kita publish itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari jadi basic dasar profesionalisme itu. Karena kita mempertanggungjawabkan apa yang kita share kepada khalayak, tentunya itu adalah hal yang faktual. Faktualnya apa? Ya ini peristiwa terjadi beneran, bukan fiksi. Gitu. Ini peristiwa bukan bikin-bikinan, faktual. Peristiwa. Ya berita itu. Berita adalah sebuah peristiwa kejadian, kan begitu. Yang kemudian dilengkapi dengan segala macam data. Gitu. Profesionalisme adalah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah sebuah fakta. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah kejadian. Gitu. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Wujud dari pertanggungjawabannya, selain dari bentuk rilisnya tadi, ya, dari bentuk faktualnya tadi, adalah ya pertanggungjawaban kita bukan anonim. Nama kita harus ditulis. Jadi orang bisa merujuk, ini siapa? Gitu. Seperti teman-teman, ini sedikit nih kalau tentang hal ini ya. Ini soal profesionalisme nih. Teman-teman ikut ini aktual banget. Itu ada seorang netizen, dia share di TikTok tentang sebuah arisan kalangan elit di Pondok Indah yang door prize-nya berondong. Ikutin nggak? Ikutin nggak? Ini lagi aktual ini. Nggak tahu, Bu. Ini aktual ini. Kalau di media online itu agak jadi topik pembicaraan gitu. Pekan ini, dalam satu pekan ini. Gitu. Jadi dia share di TikTok, kemudian di viral. Jadi viral sampai akhirnya sampai ke Bareskrim, ini memunculkan kepanikan di masyarakat. Karena apa? Masyarakat jadi, loh, emang sampai segitu ya sekarang orang Indonesia itu. Jadi ibu-ibu, emak-emak yang udah mungkin parubaya begitu, kalangan elit, di situ disebutkan lokasinya di Pondok Indah. Itu mereka udah rutin, itu katanya udah 16 putaran, artinya udah mungkin entah selama 16 bulan atau nggak tahu mereka tuh arisannya per berapa waktu, tapi itu udah arisan yang putaran ke-16 begitu. Berarti udah lama, udah cukup lama. Ini di kalangan elit tertutup gitu dan door prize-nya berondong. Itu ngeri nggak? Sebegitunya kah gitu loh. Sebegitunya kah orang Indonesia itu gitu loh. Ini gempar sampai akhirnya Bareskrim turun tangan. Karena ini udah memunculkan kepanikan, artinya yaitu tadi orang-orang kemudian menjadi resah gundah gulana gitu. Emang kayak begini ya Indonesia gitu loh. Sudah sebeginikah masyarakat Indonesia, ternyata terjadi hal seperti itu gitu. Nah, ini yang publish di TikTok, di TikTok ini itu yang di hire untuk menjadi MC. Di hire untuk menjadi MC acara arisan itu. Gitu. Dia merasa janggal dengan tawaran MC ini karena teman-teman bisa baca itu beritanya di online gitu. Kemudian dia upload ini di TikTok-nya dia. Dan ini si yang menguploadnya itu sampai kemudian dipanggil ke Bareskrim untuk jadikan saksi. Nah ini teman-teman, ini kalau nggak belajar jurnalistik, gitu ya. Kalau belajar jurnalistik, artinya dia dengan data yang sangat minim, toh nggak ketemu muka, gitu loh. Apakah benar di Pondok Indah? Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh lagi, apakah memang benar-benar terjadi peristiwa ini? Gitu. Apakah benar-benar ada? Gitu. Jadi dia dari hasil TikTok-nya dia dengan si yang akan
meminta dia menjadi MC itu tanya jawab di WA begitu, itu yang diupload ke TikToknya gitu. Jadi materi beritanya dia tuh dari WA gitu loh. Itu yang kemudian diupload dan itu geger gitu kan. Ini sebenarnya kalau dia bisa melakukan investigasi, observasi lebih dalam, ini luar biasa ini. Kalau dan ternyata misalnya berita ini benar ya, itu luar biasa. Luar biasa itu, dia bisa menguak sisi gelap, menguak sisi gelap masyarakat masyarakat urban elit di Jakarta. Ini bisa jadi berita headline itu teman-teman. Nah ini yang saya maksud dengan profesionalisme, gitu loh. Jadi nggak hanya itu kalau yang bersangkutan berani nggak hanya tulis nama, dia juga muncul wajah gitu kan di TikTok gitu, dia muncul wajah gitu. Artinya secara by name dia oke gitu ya. Tetapi profesionalismenya nggak lengkap. Ya, profesionalisme nggak lengkap. Nah, itu tadi tantangannya apa? Kalau mau menjadi seorang jurnalis, meskipun ini citizen jurnalis itu yang tadi disebutkan tidak memiliki media dan sebagainya, tapi tetap aja profesionalisme itu menjadi tantangannya. Teman-teman harus memahami kaidah-kaidah jurnalistik, gitu. Nah, ini juga menyangkut kualitas, gitu. Kualitas ini tidak hanya sekedar kaidah jurnalistik, tetapi teman-teman sudah mulai memahami apa sih itu nilai berita. Hal apa saja, ini kalau yang sudah jadi wartawan kampus macam Sultan paham nih soal news value istilahnya, nilai berita. Apa aja sih yang bisa jadi nilai berita itu? Gitu loh. Yang kemudian nilai berita ini yang menjadi titik-titik perhatian atensi publik yang kemudian dia minat untuk menelusuri atau mengikuti berita itu. Tadi itu yang tentang arisan elit, door press berondong, itu nilai beritanya tinggi. Satu, itu menyangkut human interest. Yang kedua, itu extraordinary. Untuk orang Indonesia itu extraordinary. Mungkin kalau orang Amerika biasa kali ya. Tapi untuk orang Indonesia itu extraordinary dengan budaya Melayu ya. Kita itu sebenarnya masyarakat religius. Ini peristiwa extraordinary. Gitu. Dan yang ketiga mungkin hal yang menyangkut keterbaruan, kalau ini dianggap sebagai hal baru bagi publik, ya buat publik ini hal baru, gitu. News value-nya tinggi banget tadi tuh yang soal itu tadi, saking saja tadi tuh profesionalismenya kurang terpenuhi. Nah, kualitas ini satu, teman-teman harus paham tentang kaidah jurnalistik, teman-teman harus paham tentang apa aja yang masuk dalam news value, nilai-nilai berita itu apa aja. Kemudian teman-teman juga paham tentang bagaimana cara menuangkannya dalam bentuk tulisan, bagaimana cara menuangkannya dalam bentuk vlog. Itu semua tentunya ada guidance-nya lah, sedikit ada arahannya lah, ada teknik-tekniknya lah. Gitu. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan kita keahlian. Keahlian ini, jadi yang bikin berita tidak hanya orang-orang yang ahli, tetapi yang bikin berita itu atau orang yang mau nulis berita atau orang yang mau nge-vlog adalah orang-orang yang mau berlatih, itu aja. Tidak semua orang tiba-tiba jadi wartawan handal, enggak. Saya dulu juga nulis awal-awal juga pusing. Disetrap sama redaktur saya sampai jam 11 malam disuruh ngulang-ngulang cuma bikin berita berapa paragraf, 2 paragraf doang. Itu suruh ngulang-ngulang sampai berpuluh-puluh kali. Sampai bisa baru boleh pulang. Gitu. Jadi tidak hanya orang-orang yang ahli yang bisa bikin berita gitu, tetapi orang yang mau melatih dan mau memulai untuk berlatih. Itu teman-teman. Kemudian apa hal lain yang mesti harus diperhatikan oleh teman-teman? Etika. Etika ini yang membuat kita selamat untuk berselancar di dunia jurnalistik dan di dunia jurnalistik real maupun di dunia jurnalistik maya, di online maupun di cetak atau di televisi, gitu kan. Apa yang menjadikan landasan kita untuk ini sebenarnya rambu-rambu ya. Etik ini rambu-rambu supaya kita tidak terkena delik hukum, supaya kita tidak terkena somasi, supaya kita nggak terkena UU ITE, itu ini etik. Satu, tanggung jawab tadi. Kalau teman-teman bertanggung jawab bahwa yang teman-teman sajikan adalah hal-hal yang faktual dan hal-hal yang datatif,
hal-hal yang kejadian sesungguhnya. Ya, it's okay. Itu yang pertama. Bukan hoax, bukan cerita bohong. Itu pertanggungjawaban pertama. Yang selanjutnya adalah norma dan kelayakan. Ya tentu saja yang ya kita kan yang tadi bahwa jurnalistik itu adalah kita tuh sebenarnya melakukan advokasi terhadap masyarakat, kita memberikan pengawasan kepada jalannya pemerintahan, kita memberikan pengawasan terhadap sebuah eksistensi produk yang mungkin bisa membahayakan atau merugikan masyarakat. Jadi kemudian hal-hal yang memang menegakkan kebenaran, hal-hal yang kemudian kita membela pihak-pihak yang lemah, tentunya yaitu sesuai dengan norma dan kelayakan. Kita tidak menyajikan hal-hal yang bertentangan dengan itu semua, begitu. Kemudian itu tadi UU ITE. UU ITE itu apa sih teman-teman? UU ITE itu ini terutama yang menyangkut online ya. Asal teman-teman tidak membuat konten berita yang itu mengandung pencemaran nama baik pihak lain, tidak kemudian mengandung fitnah, bukan fitnah, kemudian tidak merugikan pihak lain, kemudian tidak sensitif atau tidak mengandung sara, itu insya Allah lah yang teman-teman rilis itu tidak mengandung delik aduan dan somasi gitu. Dan dari hasil dan revisi yang masih terus diperbaharui untuk Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE ini juga delik aduannya itu apabila dilakukan oleh yang bersangkutan. Gitu. Jadi misalnya teman-teman misalnya menghina misalnya atau presiden lah gitu ya. Kalau presidennya nggak melakukan tidak melaporkan teman-teman ke polisi, ya mungkin masih aman-aman aja. Gitu. Jadi delik aduan tuh harus yang bersangkutan. Nah, kalau yang sebelumnya sebelum mengalami revisi itu siapa saja bisa, makanya kan banyak kejadian-kejadian yang disindir atau yang mungkin merasa dirugikan pihak lain, tetapi ada sekelompok orang yang melaporkan itu terjadi. Nah sekarang hal itu nggak bisa dilakukan. Jadi delik aduannya harus orang yang tersebutkan yang melaporkan. Sampai di sini ada interaksi. Satu slide lagi. Apa sih sekarang yang jadi problema atau jurnalistik saat ini? Nah, itu tadi teman-teman seringkali karena sangat gampang ya bikin pakai smartphone, kemudian bisa langsung share lewat Instastory aja bisa share segala macam gitu, nulis juga ini kan bebas. Teman-teman tidak terikat dengan aturan-aturan institusi. Jadi self regulatory. Jadi yang mengatur teman-teman ya teman-teman sendiri gitu loh. Sebebas-bebasnya, nggak ada yang ngawasin teman-teman gitu kan. Jadi terpleset untuk membuat hoax karena memang kalau teman-teman apalagi nih kalau yang ini ya, kalau teman-teman lihat di YouTube ya, banyak sekali kan hal-hal yang hoax itu, dan itu subscribernya gede banget, viewernya gede banget. Nah itu kan mengandung monetize yang tinggi ya gitu loh. Itu emang menggiurkan gitu loh. Tapi itu kan tadi pertanggungjawabannya tadi itu gitu loh. Jadi godaan-godaan untuk bikin hoax karena itu bisa membuat datangnya iklan gitu. Ini menjadi ancaman, tantangan sekaligus ya gitu. Kemudian orang saya bikin berita gini aja dibaca kok gitu. Saya bikin berita ala kadarnya gini aja viewernya gede kok. Udahlah, ngapain sih pakai ribet-ribet pakai kaidah-kaidah jurnalistik gitu. Tapi kan teman-teman no pain no gain ya, ada harga, ada kualitas gitu. Apakah itu bisa sustain dengan cara-cara seperti itu? Apakah bisa sustain gitu? Teman-teman kan berkeinginan ketika teman-teman membuat sebuah karya itu kan jangka panjang dan teman-teman ingin tetap terus eksis menghasilkan karya-karya.
Biasanya kalau tidak profesional itu adalah cara paling cepat untuk menghentikan eksistensi gitu. Mungkin untuk sekian dalam waktu pendek Anda bisa langsung booming, tetapi apakah selanjutnya itu terpelihara eksistensi itu? Tidak. Profesionalisme itu adalah salah satu cara teman-teman untuk memanjangkan usia eksistensi teman-teman dalam bidang karya ya gitu. Nah, tidak representatif. Nah, ini karena kan teman-teman membawa diri sendiri. Kalau misalnya teman-teman bagian dari Kompas, teman-teman bagian dari Republika gitu kan. Cepet banget gitu kan. Gitu. Tetapi ini teman-teman membawa diri sendiri. Ini sebenarnya tantangannya asik nih buat ini, tapi ini anak-anak muda sekarang tuh kan sukanya achievement yang mendapatkan achievement yang menantang seperti ini gitu. Atta Halilintar tuh awalnya siapa sih? Dia juga ketika saya pernah ngikuti ada sebuah tayangan yang menceritakan kronologi pencapaiannya seperti ini. Awal-awalnya juga dia merasa nggak nyangka gitu loh, karyanya bisa disukai dan memiliki follower banyak banget gitu loh. Tetapi itu tadi ternyata dengan konsistensi. Nah, ini bahasa ini ilmu yang kita juga harus thank you kepada Atta Halilintar yang dia bagikan gitu, bahwa konsistensi. Sekali dia produksi, sekali dia membuat konten kreatif, dia harus konsisten. Makanya setiap hari dia harus menghasilkan tuh. Ya sekarang dia udah memiliki modal gede, jadi dia membuat sebuah sistem ya. Dan itu jadi dia nggak perlu mikir sendiri, dia sudah punya ada tim kreator sendiri, dia tinggal jadi aktornya aja gitu. Konsistensi ini yang membuat dia kemudian menjadi representasi dirinya sendiri dan menjadi representasi dia sudah menjadi entitas sendiri. Jadi tidak representatif ini oleh teman-teman itu bisa dijawab dengan teman-teman mulai membangun entitas pribadi yang entitas itu menjadi representasi teman-teman. Oh Novita, waduh kalau berita dibikin Novita tuh udah pasti oke. Saya pernah ada di sebuah channel YouTube, saya lupa namanya. Ada mbak-mbak gitu. Dia konsisten mengupas peristiwa jatuhnya pesawat. Pesawat apa aja di seluruh dunia, itu dia kupas. Padahal sebenarnya itu nggak susah, dia tinggal riset aja. Dari kan sekarang googling aja, kita menulis apa tentang MH70 yang pesawat atau tentang SJ Sriwijaya kemarin. Dia tinggal googling aja, riset gitu, data-data pesawat yang jatuh di seluruh dunia. Bahkan dia juga pernah mempresentasikan tuh pesawat yang jatuh udah tahun 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu gitu. Tapi dia konsisten aja. Pokoknya dia presentasi ngevlog tentang peristiwa jadi investigasi peristiwa jatuhnya pesawat-pesawat di dunia gitu. Itu viewernya jutaan. Subscribernya dia juga udah ratusan ribu atau juta itu. Dan itu udah monetize. Gitu teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir tidak representatif, itu tantangan. Kalau teman-teman konsisten, profesional gitu kan, benar-benar Anda bertanggung jawab gitu dan menghasilkan karya yang berkualitas, insya Allah itu tinggal persoalan waktu aja. Anda akan menjadi somebody, sudah menjadi seseorang gitu, dan menjadi the next Atta Halilintar untuk hal-hal yang jauh lebih qualified gitu ya, bukan konten-konten yang kaleng-kaleng begitu. Nah ini barrier psikologinya apa antara lain? Takut berpendapat. Itu hati-hati tuh, jerawatnya bisa segede-gede gaban nanti. Ya kalau cuma jadi jerawat, kalau jadi TBC gimana? Gitu. Takut berpendapat. Gak ada teman-teman. Sekarang Anda punya tools-nya kan, gitu. Anda punya tools-nya, gitu. Makanya tadi bilang salah satu psikotes untuk wartawan itu nyalinya kudu kuat. Gitu. Asal Anda menyampaikan hal yang faktual, benar, apalagi kemudian ditunjang data-data, kemudian Anda juga melakukan observasi, nggak ada yang perlu ditakuti. Kalau cuma takut ntar tulisannya nggak bagus, itu kan cuma soal latihan. Lama-lama juga nanti lama-lama luas. Apalagi kalau kemudian yang nge-like banyak gitu kan, yang subscribe banyak gitu, viewernya banyak. Interaksi yang Anda terima juga responnya bagus, itu kan jadi penyemangat tersendiri. Tapi memang harus dimulai. Kapan dimulainya? Ya sekarang.
Gitu. Oke, nah seperti itulah echo chamber, belanja berita teman-teman paham lah soal itu. Oke, jadi itu teman-teman yang pengantar kita. Saya sebenarnya udah gemes aja, saya udah kepengen ngajak teman-teman untuk memulai menulis gitu. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini sudah mulai jadi stimulasi lah. Sudah mulai menjadi stimulasi, sudah mulai memanaskan mesin ide, mesin gagasan, dan mesin nyali teman-teman untuk mulai menyibak dunia. Untuk mulai berkontribusi kepada masyarakat lewat tulisan teman-teman, lewat kepekaan teman-teman, lewat idealisme teman-teman. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita pertama ini. Saya berharap the next sesi kita sudah mulai masuk ke dalam latihan penulisan. Saya akan sampaikan kepada teman-teman apa yang itu dimaksud dengan kaidah-kaidah jurnalistik, apa aja yang dimaksud dengan news value, kemudian bagaimana cara membangun sebuah struktur berita. Itu saya akan sampaikan pada sesi selanjutnya. Saya kembalikan kepada Mas Fauzi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mia atas pemaparan materi opening pada sesi pertama ini. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Sharing aja mungkin ya, Bang Fauzi, boleh nggak? Sekalian nanya juga deh. Saya manggilnya apa ya? Ibu apa gimana? Mbak Aja. Oke. Atau nama juga boleh. Koreksi dikit, saya masih baru lulus SMA, Mbak. Oh. Baru maba tahun ini, insya Allah. Oke. Tapi juga berkenalan dengan teman-teman di mimbar kampus itu. Nah, saya otodidak belajar jurnalis ini karena mungkin sering dan rajin nulis di Facebook atau Instagram dan juga ngelola akun medsos. Kalau kita kan ada istilah kalau di sini tuh Pontianak Informasi atau Depok Informasi, Depok Media itu kalau di Instagram itu. Nah, jadi sudah terbiasa dengan masyarakat jurnalis ini juga mungkin selain dengan aktif di nulis di laman-laman lainnya. Saya pernah aktif jadi Kabiro Perdana News di Kalbar, dan juga pernah tulisan itu dimuat di berbagai media, Tribun Pontianak Post, itu beberapa itu waktu tulisan. Anda SMA? Ya, saya waktu SMA. saya sudah aktif menulis itu sejak SMP sebenarnya. Nah, dan terakhir ini saya diajak untuk aktif di Sejuk, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Itu sebuah NGO, mungkin Mbak juga pernah dengar itu, Mas Alex Junaidi itu. Nah, jadi kita fokus pada berita-berita yang memberikan temanya itu istilahnya keberagaman lah, kebinekaan. Nah, tadi kan bicara tentang idealisme gitu. Saya itu kan pertama mungkin ya masih muda ya. Jadi pergulatan pemikiran, kalau saya ngutip kata Pak Anies Mata itu, pergulatan pemikiran itu pasti sering banget gitu terjadi di pikiran gitu. Nah, jadi susah itu untuk nentuin kita itu idealismenya apa gitu. Apalagi kalau seorang jurnalis kan mesti punya idealis gitu. Nah, saya pernah aktif di teman-teman jurnalis yang kanan jauh gitu, tapi tiba-tiba masuk di Sejuk kiri jauh gitu. Jadi apa ya? Jadi susah untuk sebenarnya idealisme kita itu apa sih gitu. Nah, mungkin itu sih, mungkin bisa di-sharing lagi gitu. Sebenarnya kita itu idealisme itu bentuknya apakah ideologi pikiran atau atau pilihan politik dan lain-lain lah istilahnya. Mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan. Iya. Mungkin itu aja.
Ini luar biasa Sultan ya, nih anak lulusan SMA tetapi pergulatan pemikirannya sudah bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi. Ya Sultan, ada pertanyaan. Apakah media massa itu netral? Ini Saya pertanyaan. kira sih enggak sih. Apakah media massa itu netral? Ya. Wartawan bagian dari media massa. Ini sekarang kalau kita tarik lagi ya, kita tarik menjadi sebuah entitas pribadi. Oke. Orang itu kan berkumpul sesuai dengan idenya. Jadi yang ideologinya katakanlah saya sebut di sini, ideologinya Kompas, ya dia kan akan masuk ke Kompas. Yang ideologinya sejalan dengan Tempo, dia akan masuk ke Tempo. Yang ideologinya sejalan dengan Republika, dia masuk ke Republika. Yang sejalan dengan Suara Pembaruan, dia masuk ke Suara Pembaruan. Yang ideologinya sesuai dengan Metro TV, masuk Metro TV. TV One, Antv, dan sebagainya. Oke. Itu tadi, oke. Di dalamnya mungkin ada yang sekedar, yang penting gue kerja deh. Gue nggak peduli ideologinya. Nah itu sayangnya banyak terjadi mohon maaf, itu banyak terjadi di, ini banyak pendapat ya. Banyak pendapat mengatakan ini banyak terjadi, memang mengalami degradasi ya, degradasi jurnalistik karena memang shifting medianya yang sedemikian cepat gitu. Tapi tetap saja, setiap media itu dia memiliki idealisme lah. Mungkin bukan ideologi ya, idealisme gitu ya. Nah, idealismenya ini yang menjadi warna media masing-masing gitu. Apakah ini salah? Enggak. Apakah ini salah? Enggak gitu. Jadi kalau tadi dipertanyakan idealismenya seperti apa gitu. Jadi begini, Sultan, misalnya Anda membangun entitas sendiri. Anda tentunya sudah memiliki mindset. Anda seiring dengan pengalaman hidup Anda, seiring dengan pembentukan nilai-nilai hidup Anda, pasti Anda memiliki kecenderungan, gitu ya. Apakah kecenderungan yang Anda pilih itu salah? Bukan itu persoalannya, gitu loh. Bukan itu. Idealisme di sini adalah stressing yang ini mungkin menyangkut tentang keberpihakan Anda. Siapa yang ingin Anda advokasi? Biasanya ke situ. Yang membedakan media-media itu siapa yang mau diadvokasi. Tetapi ada satu idealisme tunggal yang itu dimiliki oleh semua jurnalis adalah yang mereka selalu berdasarkan fakta dan data. Jadi ketika Anda bicara tentang keberagaman, ketika Anda berbicara tentang advokasi kepada pihak kiri, pihak kanan, pihak tengah, ada satu landasannya, Anda berbicara secara faktual dan data. Meskipun di situ advokasinya terhadap advokasi yang diberikan kepada kelompok kiri, kelompok tengah, kelompok kanan, atau kelompok keberagaman. Itu keberpihakannya aja. Gitu loh. Keberpihakan ini apakah mungkin? Gitu loh. Apakah mungkin kita berpihak kepada salah satu kelompok misalnya gitu ya, atau kepada keberpihakan kita pada sebuah gagasan gitu, yang itu bisa kita sampaikan secara faktual dan data. Ya mungkin, yang itu terjadi di media-media selama ini. Bisa dipastikan yang muncul di semua media ofisial itu faktual dan data. Kalau enggak, itu kredibilitas medianya habis itu. Sekali Kompas, sekali Republika, sekali Tempo, TV One, semua broadcasting menyajikan sebuah berita atau menyajikan sebuah tayangan yang itu tidak faktual, yang itu tidak berdasarkan data, gitu. Misalnya dalam hal ini sebuah kebenaran ya, sebuah hal yang faktual ya, begitu. Itu kredibilitasnya habis itu. Gitu. Habis gitu. Jadi Sultan, kalau Anda tanyakan, saya tadinya mungkin dikonstruksi oleh nilai-nilai yang sedemikian rupa. Yang kemudian Anda sebutkan tadi misalnya kanan kelompok apa, saya nggak tahu yang dimaksudkan kelompok kanan itu apa. Gitu loh. Anda dikonstruksikan sebagai
apa namanya pribadi yang apa namanya saya sebut mungkin apa tuh homogen lah seperti itu kan, homogen. Kemudian Anda masuk ke sebuah komunitas yang lebih heterogen begitu kan. Terus Anda kemudian di situ mengalami kebingungan begitu seperti itu. Ini kebingungannya di mana gitu loh. Apakah Anda melakukan sebuah kesalahan? Kan itu. Sebenarnya kan dengan realitas Indonesia yang majemuk, dengan realitas Indonesia yang beragam, dan ini adalah sebuah fakta berbangsa dan bernegara, kan nggak mungkin kita di dalam masyarakat yang majemuk dan apa namanya beragam seperti ini kita mau menjadi homogen gitu loh. Jadi ini adalah fakta realitas yang harus kita hadapi gitu. Dan kalau di sini kita jadi homogen, nanti kita jadi alien gitu. Ya kita bagaimana kita mau bisa melakukan interaksi, bagaimana kita bisa mau melakukan kolaborasi, kerjasama, membangun bangsa ini bareng misalnya gitu. Ini bahasa ini ya gitu loh. Ini bahasa solidaritas lah gitu. Itu bagaimana gitu. Ini kan ini teman-teman ini para generasi muda nih, generasi masa depan gitu. Ini apa namanya yang akan mendapat amanah melanjutkan pembangunan lah seperti itu. Ini kan fakta realitas yang ada di kita gitu. Seperti itu. Jadi yang kalau Anda maksud saya harus memilih ideologi yang mana gitu. Saya pikir kok ideologi kita mungkin clear ya, tapi mungkin ya idealismenya adalah idealisme bagaimana justru ini jadi tantangan tersendiri, kita bisa menjadikan keberagaman kita, menjadikan fakta kemajemukan kita itu menjadi sebuah kekuatan besar gitu, menjadi kekuatan besar untuk yang membuat bangsa ini jauh bisa lebih maju daripada sekarang. Mungkin itu Sultan yang bisa saya sampaikan gitu. Siap Mbak, cukup jelas insya Allah. Ya. Masih ada 5 menit, barangkali yang lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mbak Novita. Saya kepingin ketika next session gitu dari teman-teman berlima atau yang nanti menyusul ya, kalau sudah ada karya tulisannya gitu. Ini mungkin tahap pertama kita bahas nanti dulu tentang tulisan ya, nanti selanjutnya Mas Fauzi yang soal visual ya. Besok mungkin bisa disiap-siap untuk di screen share ya. Nanti kita ulas bareng-bareng gitu dari kaidah jurnalistiknya seperti apa karya teman-teman itu. Gitu. Silakan kalau mau masih ada yang disampaikan atau ada ide untuk melengkapi diskusi kita pada malam ini. Novita, Stephen, Iva, siapa lagi tadi? Silakan. Kalau teman-teman mengunduh berita atau teman-teman hunting berita itu sebagian teman-teman dapatkan dari mana? Sebagian besar. Twitter. Kalau saya pribadi sih mungkin karena saya masih awam banget ya, nggak seperti Mas Sultan yang udah terjun langsung dan sudah sampai di publish dan lain-lain. Kalau saya kan masih akademis gitu dan belum terlalu ini. Biasanya sih. Ini Iva ya? Iya, Iva. Ya? Ya, silakan Iva. Gimana, Iva? Kalau saya sih biasanya dapatnya terkadang ATM, amati, tiru dan modifikasi dari berita lain, atau saya ngelihat berita lalu saya datang ke TKP untuk ngambil ikutan kayak gitu kalau saya. Sampai kayak begitu ya? Sampai kayak gitu ya, Pak ya? Karena kan saya ada prakteknya gitu loh untuk tugas gitu. Kadang-kadang harus untuk liputan gitu. Harus ada tugas liputan atau penulisan berita gitu. Saya kan bukan di depan layar ya, jadi lebih seringnya sih saya kalau di belakang layar, kalau lagi proses pembuatan berita TV gitu, saya jadi penulis naskahnya. Nah kalau kayak gitu saya cari beritanya biasanya ATM. Ya.
Biasanya Iva belajar beritanya dari mana, Fa? Dari kampus sih, jadi Nggak, ya maksudnya koran atau online atau berita TV atau gimana? Saya sih biasanya kalau misalkan saya sih lebih menjurus ke tema sih kalau misalkan saya karena ini tugas produksi kan harus bersama tim ya, jadi ada pembicaraan dulu misalkan kita hari ini mau ngambil temanya misalkan pemberitaannya mengenai politik gitu, terus menjurusnya ke sini gitu. Nah, nanti saya tetap mencari ke semuanya gitu, entah itu dari berita TV gitu, entah itu dari pemberitaan online. Biasanya saya bacanya dari CNN atau dari koran juga kalau misalkan kebetulan lagi ada koran gitu. Oke. Ini Deva, coba nanti next sesi, Iva ambil satu contoh itu berita apa aja. Nanti kita kupas bareng-bareng ya. Itu mungkin paling mudah nanti kita belajar seperti itu. Jadi dari berita itu news value-nya seperti apa, kaidah jurnalistika seperti apa. Itu Eva ya? Oh iya boleh. Itu Ya, nanti diambilnya dari, maksudnya dari karya saya sebelumnya. Terserah, boleh karya Iva, boleh berita yang Iva anggap menarik, gitu, nggak apa-apa. Nanti kita kaji bareng-bareng gitu, ya. Oh iya, baik, Mbak. Yang lainnya dari mana biasanya kalau belanja berita? Saya langganan paper Republika. Masih langganan Republika ini cetaknya, Sultan? Enggak, e-papernya. Online ya? Ya, online ya? Ya. Oh, e-paper. Sama Tribun juga sih, langganan Tribun. Oh, tapi semuanya yang versi e-paper semua? Kalau Tribun itu saya Tribun Pontianak, jadi fisiknya. Kalau Republika e-paper. Oke. Oh ya, ini teman-teman, ini saya juga mau sampaikan. Sebenarnya jaringan saya untuk workshop jurnalistik lanjutan tuh ada ya. Jadi kalau di dalam workshop ini teman-teman serius, kemudian nanti kita bikin pelatihan di lapangan juga teman-teman serius. Insya Allah nanti kalau ada workshop lanjutan yang lebih advance, yang diisi oleh para instruktur-instruktur yang lebih berpengalaman, saya bisa ikutkan teman-teman. Tapi sayangnya itu semua di Jakarta ya, dan biasanya offline. Gitu loh. Ini yang Tanjung Pura jadi jauh banget gitu. Itu bagus banget, bahkan ada pelatihan on cam segala macam gitu. Jadi tidak berhenti di sini saja. Ini workshop ini saya memang serius, saya dan Mas Fauzi memang serius pengen kita mengkolek lah gitu teman-teman yang berminat pada jurnalistik. Kita coba set up teman-teman ini. Setelah itu memang kalau di antara teman-temannya ada yang cukup leading gitu, kami akan terus monitoring teman-teman lah gitu, seperti itu. Itu ada lagi, Steven? Yang lain? Ya. Gimana? Enggak, Mbak. Saya ada pertanyaan. Sebenarnya sih standar sih pertanyaannya. Ini kan di slide terakhir kan ada problema jurnalistiknya kan takut berpendapat ya? Ya. Cuman kalau dari yang saya lihat sejauh ini sebenarnya di masyarakat Indonesia lebih banyak bukan yang takut berpendapat sih, Mbak. Iya, maksudnya bukan dibilang takut berpendapat, enggak, cuman mungkin cara menyampaikan pendapatnya yang salah gitu kali ya. Mungkin bahasa kasarnya kayak ya nggak punya nyali lah. Kayak kalau kita lihat di online begitu kan, rata-rata paling banyak kan di komentar tuh. Entah yang dengan fake account atau bla 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 segala macam. Ya. Mungkin gimana ya buat solusinya untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin bukan untuk orang banyak ya untuk saat ini ya. Setidaknya diri kita sendiri biar nggak kayak gitu. Karena walaupun yang saya rasain sih ya, walaupun segimana kita membatasi diri, kadang kan gatel aja gitu untuk ikutan berkomentar di satu berita yang menarik atau mungkin lagi booming dan segala macamnya gitu, Mbak. Ya. Kan sudah disebutkan di depan ya, Stephen, bahwa yang dimaksud dengan citizen journalism itu memang antara lain bentuk
produknya adalah komentar berita, komentar jurnal dan sebagainya gitu. Tetapi ingat di situ ada profesionalisme, salah satu bentuk wujud dari profesionalisme itu adalah pertanggungjawaban. Artinya by name, itu nama jelas yang bisa diakses dan itu nama fakta gitu ya. Dan komentar yang disampaikannya pun juga komentar yang faktual, komentar yang datatif. Anda harus bedakan itu dengan buzzer ya. Iya. harus dibedakan itu. Itu sih itu kalau itu kan rata-rata nggak jelas itu akunnya. Siapa itu nggak bisa disebut. Sebenarnya justru karena mereka berlindung di akun abal-abal, ya sebenarnya itu mereka takut berpendapat sesungguhnya. Kalau mereka jelas pasang wajahnya bener, fotonya bener, namanya memang itu, akun aslinya memang itu, berani nggak mereka ngomong kayak begitu gitu loh. Itu kita belum bicara soal konten ya, artinya itu aja kan tidak mereka lakuin gitu loh. Fotonya siapa gitu kan, namanya akunnya juga akun siapa, terus kontennya pun juga sama sekali tidak memenuhi kaidah jurnalistik gitu kan gitu. Harus dibedakan itu antara komentar berita yang memang mengandung kaidah jurnalistik dengan yang komen biasa atau bahkan buzzer gitu. Itu Stefan. Jadi takut berpendapat itu menurut saya selama dia tidak menampilkan wajah sesungguhnya, tidak menampilkan akun sesungguhnya, ya saya masih menyebut itu takut berpendapat itu. Begitu. Kalau dia berani ya tampilkan karena dia siap bertanggung jawab dengan data, dengan hal yang dia sampaikan gitu. Ya. Ya. Oke. Ya, Mbak. Baik, ya. Terima kasih semuanya karena kita ada keterbatasan waktu, sudah pukul 9.31. Jadi mungkin diskusinya dicukupkan ya, Mbak ya. Ya. Saya kasih PR aja. Mohon maaf Mas Fauzi, saya kasih PR aja untuk besok setiap teman-teman membawa satu contoh aja. Satu contoh tulisan atau berita yang teman-teman anggap Anda teman-teman sukai lah gitu. Nanti kita kaji supaya teman-teman bisa paham mana yang dimaksud dengan news value, mana yang dimaksud dengan teras berita, mana yang dimaksud dengan kaidah jurnalistik itu bagaimana. Oke Mas Fauzi, terima kasih. Teman-teman nanti akan diinfo juga di grup ya untuk ininya. Dan terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Mia sebagai opening ataupun basic terkait dengan citizen journalism ini bisa diterima oleh teman-teman semua sebagai gambaran awal. Untuk selanjutnya kita akan lebih dalam lagi menggali untuk terkait dengan jurnalisme ini dan di workshop ini. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya teman-teman yang belum bisa bergabung pada malam hari ini bisa bergabung. Nanti record video pada sesi pertama ini, replaynya akan saya share ke teman-teman yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Saya harus tutup karena waktu yang harus memisahkan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat ya teman-teman. Jaga prokes. Terima kasih. Siap, insya Allah. Waalaikumsalam.